warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia di hari Jumat yang teduh ini. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan di hari Jumat. Agar kita termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya, imannya, takwanya antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dapati di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak setiap hari kita hidup dengan tenang, tidak setiap hari hati kita gembira. Akan tetapi ada kalanya kita mendapati hal-hal yang membuat kita sedih. Ada kalanya yang membuat kita merana, bahkan menangis, melihat betapa banyak musibah-musibah. Apakah musibah-musibah itu yang ada di sekeliling kita, atau bahkan musibah itu kita merasakan dampaknya secara langsung. Beberapa waktu yang lalu Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain, terdengar berita musibah demi musibah terjadi. Di negara kita ketika memasuki musim penghujan ini, tidak sedikit kita mendengar berita musibah, banjir, angin, dan khususnya yang terbaru adalah di kota kita sendiri di Sidoarjo. Begitu juga di tempat-tempat yang lain, kita dapati musibah demi musibah itu terjadi. Kebakaran di beberapa tempat pun terjadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai seorang muslim harus mengembalikan semuanya itu adalah menurut kacamata Islam. Betapa banyak di antara kita yang mampu menerima ujian berupa sabar, berupa musibah. Ada juga di antara kita yang mampu melewati ujian berupa nikmat, yang mana dua-duanya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat bencana-bencana yang terjadi, apakah itu bencana-bencana yang sifatnya bencana alam ataupun sifatnya bencana-bencana non alam? Apakah itu sifatnya adalah wabah? Apakah itu sifatnya adalah kebakaran yang mana secara langsung ataupun tidak langsung adalah sebab daripada, akibat daripada manusia itu sendiri, yang mana merupakan itu adalah sunnatullah,
ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa di setiap kejadian-kejadian sudah dituliskan, ditetapkan dengan paket, dengan sepaket berupa hikmah-hikmahnya bagi kita semuanya sebagai seorang manusia. Sehingga ketika kita melihat cobaan, ketika kita melihat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah kita bisa melihatnya, bahwa itu yang pertama adalah merupakan bentuk cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira? Apakah orang-orang itu mengira bahwasanya dia dibiarkan begitu saja, lalu kemudian dia berkata beriman kepada Allah, kami beriman? Apakah cukup dia dengan mengucapkan beriman, lalu kemudian wahum la yuftanun, lalu kemudian mereka tidak diberikan fitnah, mereka tidak diberikan ujian? Para jamaah ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketika kita mengucapkan kita beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, secara sunnatullah ujian itu pasti datang. Beberapa kali kita merasakan ketika pada satu titik kita berusaha kembali kepada Allah setelah kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, ataukah kita memantapkan diri untuk berhijrah kepada Allah, atau kemudian kita dapati orang-orang yang mu'allaf, yang sebelumnya kafir, yang sebelumnya non muslim, lalu kemudian atas hidayah Allah Subhanahu wa taala memeluk Islam, kita dapati justru kehidupan mereka itu semakin sengsara. Ada juga kehidupannya yang semakin tentram, akan tetapi tidak sedikit kemudian kehidupannya justru semakin sengsara. Itu tidak lain melainkan adalah merupakan bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah hakikat kehidupan. Ada kalanya hidup kita tenang-tenang saja, ada kalanya hidup kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut ketika terjadi bencana, ketika terjadi angin puting beliung, ketika terjadi kebakaran, harta benda kita habis. Itu adalah merupakan bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pada satu titik-titik tertentu kita mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada satu sisi yang lain kita tidak bisa memungkiri bahwasannya di balik bencana-bencana yang terjadi itu ada pula bentuk-bentuk berupa teguran-teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat kisah-kisah umat terdahulu, bencana-bencana alam yang terjadi itu adalah merupakan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang berbuat kerusakan, dan juga kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala membalas secara kontan bagaimana umat-umat terdahulu ketika mereka tidak mengindahkan peringatan daripada para nabi mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada zaman sekarang ini Al-Quran sudah selesai, hadis pun sudah selesai. Ketika peristiwa banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh itu kemudian kita ketahui bahwa itu adalah merupakan bentuk azab. Begitu juga bencana alam, letusan gunung Merapi yang terjadi kepada kaum Nabi Lut misalnya, kita mengetahui bahwasannya itu adalah merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengabarkannya kepada kita melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada saat ini ketika bencana-bencana itu terjadi,
Ketika kebakaran-kebakaran itu terjadi, tidak bisa kita serta-merta kemudian menunjuk hidung para korban itu kemudian adalah mereka orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita bisa jadikan itu semuanya jadi bahan introspeksi bahwasannya setiap kejadian yang ada di alam semesta ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha berkehendak. Pada ayat yang lain di surat Ar-Rum ayat 41 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini, di laut dan di daratan, disebabkan oleh tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dul ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang mana itu semuanya dirasakan oleh orang-orang yang melakukan kerusakan, sebagian mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang khatib, ketika seorang ustadz senantiasa mengingatkan kepada umatnya agar kita berhati-hati terhadap kemaksiatan kita, karena bencana alam yang terjadi memang tidak bisa dipisahkan dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika para khatib kita diingatkan agar kita berhati-hati, patutlah kita menintrospeksikan diri kita terhadap segala kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Meskipun ilmu pengetahuan sekarang semakin modern, BMKG menerangkan, ilmuwan-ilmuwan menerangkan, ketika bencana-bencana yang terjadi itu adalah merupakan karena lempeng bumi yang bergerak, karena gunung meletus, kebakaran yang terjadi karena konslet dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita pisahkan terhadap perilaku-perilaku manusia yang memang terkadang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita memahami sebab di antara bencana-bencana yang terjadi itu, patutlah kita renungkan bahwasanya langit pun, bumi pun, api pun, itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk patuh terhadap perintah Allah. Kapan sekiranya mereka bergerak sehingga menyebabkan bencana? Kapan sekiranya gunung itu waktunya meletus sehingga membumi hanguskan orang-orang yang memang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dampaknya? Apakah itu termasuk golongan orang-orang yang bermaksiat ataupun juga termasuk golongan-golongan orang-orang yang saleh? Karena apa? Karena ketika sudah diputuskan azab Allah, bencana akibat dari kemaksiatan itu sudah diputuskan, maka yang terjadi adalah akibatnya tidak bisa memilih hanya orang-orang yang bermaksiat saja yang mendapatkan, akan tetapi orang-orang soleh di sekitarnya pun bisa jadi mendapatkan daripada azab tersebut. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana sikap kita seharusnya sebagai seorang muslim dalam menyikapi bencana-bencana yang terjadi? Apakah bencana-bencana itu tidak kasat mata, yang mana itu adalah diakibatkan oleh orang-orang yang bermaksiat, ataukah memang itu murni ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar terhadap ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah memang secara kasat mata orang-orang yang terdampak itu sebagian besar adalah orang-orang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita sebagai seorang muslim, yang pertama kali kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya kita menegaskan di setiap kejadian itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan lantas kemudian ketika kita sudah terlihat kasat mata bahwasanya sebagian besar mereka orang-orang yang terdampak adalah orang-orang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita menjelek-jelekkan mereka, jangan sampai kita mensyukurkan mereka, karena bisa jadi hati kita terjangkit, naudzubillah, terjangkit kesombongan di dalam diri kita, bahwasanya kita pasti terhindar dari dosa tersebut, lalu kemudian kita menjelek-jelekkan mereka. Yang kita lakukan ketika mereka adalah seorang muslim, maka kita berikan hak-hak mereka sebagaimana orang muslim yang lainnya. Ketika mereka bukan muslim, tentu kita tidak bisa memperlakukan sebagaimana kita memberikan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana jika itu kerusakan terjadi pada kaum-kaum yang berbuat kerusakan, khususnya yang menzalimi orang-orang muslim? Tentu kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kerusakan-kerusakan itu terjadi kepada orang-orang yang menzalimi orang-orang Islam, yang memerangi orang-orang Islam. Karena itu semuanya kita harapkan kehancuran mereka karena perbuatan zalim mereka kepada kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan di setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kita jadikan bahan muhasabah diri. Jangan sampai ketika kita mendapati orang-orang yang sedang bermaksiat kemudian meninggal dalam kemaksiatan mereka, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon ampun dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar akidah kita, agar tauhid kita, agar agama kita senantiasa ditancapkan di hati-hati kita sampai akhir hayat kita. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ifafa wal-ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.